Asa itu masih ada, tim nasional Indonesia masih berpeluang melanjutkan perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, baik lolos langsung di ronde keempat atau kita bisa melakukannya di ronde kelima. Oke, jadi di ronde keempat ini ternyata masih ada peluang walaupun kita kemarin kalah dengan skor 2-3 oleh Saudi Arabia, tentu kita belum berakhir. Ya, peluang kita belum berakhir. Kita masih ada harapan di satu pertandingan terakhir dan memang kalau untuk lolos langsung ke Piala Dunia melalui ronde keempat itu sangat sulit sekali dan hanya butuh keajaiban. Ya, butuh keajaiban. Tetapi kita bisa memulainya lagi, kita bisa melanjutkannya lagi di ronde kelima dengan berharap kita berada di peringkat kedua. Di peringkat kedua kita cukup dengan hasil imbang menghadapi Irak berapapun skornya. Lalu nanti Irak kalah dengan skor besar menghadapi Saudi Arabia. Dengan demikian kita akan berada di peringkat kedua. Kalau seri, kalaupun menang maka peluang kita berada di peringkat dua sangat terbuka lebar. Ya, kalau kita menang dengan skor 1-0, dengan skor 2-0 atau selisih margin berapapun, kita menang menghadapi Irak, itu peluang kita berada di peringkat kedua itu sangat besar dan kita berharap nanti Irak tidak menang menghadapi Saudi Arabia, seri atau kalah, maka kita akan berada di peringkat dua dengan nyaman. Dan kalaupun kita bisa melanjutkan atau bisa lolos langsung ke Piala Dunia, itu kita berharap keajaiban, kita harus menang dengan selisih minimal 2 gol. Kita menang selisihnya minimal 2 gol menghadapi Irak dan Irak mampu mengalahkan Arab Saudi berapapun skornya. Kalau bisa lebih tipis, skornya tipis, selisihnya 1 gol. Itu baru kita akan bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung, tapi itu sangat sulit dan tampaknya sangat mustahil. Tetapi di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mustahil sebenarnya. Jadi di klasmen ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ini sebenarnya yang dihitung pertama adalah poin tentunya, dan yang kedua adalah selisih gol. Jadi selisih gol ini sangat menentukan juga, dan kita agak sedikit lega ya karena kemarin Kevin Dick mencetak gol kedua dan itu membuat margin selisih gol kita hanya -1. Tentunya di pertandingan berikutnya ketika menghadapi Irak maka kita tidak boleh kalah lagi. Kalau kalah lagi ya udah selesai kita kalau kalah. Tapi kita harus di sinilah kita mati-matian menghadapi Irak. Yang terpenting kita mengejar gol, mencetak gol lebih banyak dan jangan sampai kejebolan di menit-menit awal ya, karena itu akan bisa menjatuhkan mental kita. Jadi hitung-hitungan seperti itulah. Ya, hitung-hitungannya seperti itu. Kalaupun nanti kita menang dengan skor 2-0 atau selisih margin 2 gol, itu peluang kita uh, meningkat lagi ya. Peluang kita untuk lolos meningkat lagi baik ke Piala Dunia secara langsung ataupun melalui jalur ronde kelima. Tapi yang paling realistis sebenarnya kita harus mengejar peringkat kedua aja ya, peringkat kedua, karena untuk meraih keajaiban tersebut ketika nanti kita menang menghadapi Irak, kita harus berharap Irak bisa menang atas Saudi. Jadi pemikirannya begini, kalau kita berharap Irak menang atas Arab Saudi ya, kita menghadapi Irak aja nih belum tentu menang, sulit ya sebenarnya. Makanya 1 poin pun sangat berpengaruh ya di babak ronde keempat. Kita bisa berharap lah seri atas Irak. Tentunya nanti di pertandingan Irak menghadapi Saudi Arabia kita berharap Irak bisa kalah. Jadi hitung-hitungannya kita udah yang menentukan bukan diri kita sendiri, bukan timnas kita sendiri. Jadi kita penentuannya ada di negara lain, peserta lain, Arab Saudi dan juga Irak. Penentuan kita apakah kita nanti juara grup atau lolos dengan peringkat 2 ya, atau runner up. Ya, jadi nanti di runner up ini seandainya kita runner up nih, seandainya runner up, itu kita masih ada peluang untuk ke Piala Dunia, tetapi melalui jalur yang lama lagi gitu, jalurnya lama lagi. Nanti dari peringkat 2 runner up diadu lagi dengan runner up grup A, siapakah yang menjadi runner up. Setelah diadu dengan 2 leg baru kita nanti diadu lagi antar konfederasi. Jadi memang kalau di peringkat 2 ini runner up memang jalannya jauh lagi, tetapi kita masih bisa punya peluang, kita lebih terbuka lebar sebenarnya kalau kita di ronde kelima karena kita masih bisa menambah pemain naturalisasi mungkin ya. Tetapi kalau kita kejar mati-matian di juara grup itu tampaknya memang sangat sulit. Jadi sebenarnya pertandingan menghadapi Irak ini yang kita perlukan adalah kemenangan. Kemenangan tentunya sangat penting. Kalaupun tidak menang seri nggak apa-apa lah begitu. Tapi kalau seri kita masih bisa berharap
Irak ini kalah atas Saudi Arabia. Tapi kalau kita menang atas Irak, maka pertandingan antara Irak dan Saudi Arabia itu tidak berpengaruh terhadap klasmen kita, karena kita sudah pasti minimal ada peringkat kedua. Jadi hitungannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa paham. Atau teman-teman silakan tulis ke kolom komentar ya mengenai peluang Indonesia. Tampaknya memang belum pupus harapan kita, asa itu masih ada. Tentunya ya kita semualah kalau bisa Patrick Kluivert mengeluarkan pemain terbaik. Tentu memang Irak lebih hebat dibandingkan Arab Saudi dari postur fisik, tubuh ya. Kasarnya pun sama, lebih keras dari Saudi Arabia. Tapi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, dan kita juga harus berjuang sampai menit akhir. Kita harus minimal mendapatkan 1 poin. 1 poin sangat berharga, 3 poin apalagi ya. 1 poin aja berharga, apalagi 3 poin. Jadi itu sebenarnya Indonesia belum pupus harapannya. Jadi Indonesia masih punya peluang dengan syarat tidak boleh kalah di pertandingan menghadapi Irak. Minimal seri, menang lebih bagus. Kalau menang selisihnya 2 gol itu sangat bagus sekali. Nanti kita berharap Irak bisa mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 1-0, maka kita akan menjadi juara grup. Jadi semua hitung-hitungan, semua rekayasa hitung-hitungan semua masih bisa kita rekayasa. Tentu hasil akhir nanti yang akan menentukan apakah kita berhenti di ronde keempat atau kita akan bisa langsung ke Piala Dunia secara langsung, atau kita melalui ronde kelima ya. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang masih bisa saja terjadi di dalam dunia sepak bola. Oke, demikian dari saya. Wassalam.